Ya, suara saya terdengar. Nah, ini lebih bagus. Sudah jelas? Oke, lebih bagus, Mas. Iya. Sudah ya, Pak? Sampun, iya. Oke. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Auditia Nugra Despito. Saya pengamat komputer media di BKN Pusat, yang dimana mungkin saat ini saya PIC dari aplikasi pendataan sistem sistem pendataan tenaga non-ASN 2022 ini. Nah, izin untuk di share screen-nya. Ya, untuk pendataan tenaga non-ASN ini, mungkin next. Ya, sudah, Mas. Sudah muncul. Ya, bisa next. Ya, mungkin kalau kita lihat di sini untuk pendataan tenaga non-ASN ini kita berdasarkan ada 3, yaitu PP 49 2018 yang mungkin sebelumnya juga sudah dibahas oleh teman-teman dari Kemenpan RB untuk sebelum kegiatan ini, dan juga surat Permenpan tentang status kepegawaian yang menentukan atau mengstatement bahwa ASN itu ada 2, yaitu P3K dan juga PNS. Lalu surat yang paling terakhir adalah surat tentang pendataan tenaga non-ASN yang saat ini memang baru dikeluarkan bulan Juli kemarin, dan kemungkinan ini nanti akan sekitar hari Rabu kita akan dengan Menpan juga akan melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada semua instansi. Nah, kita menunggu arahan atau menunggu surat dari Menpan untuk proses sosialisasi tersebut. Next. Ya, mungkin di sini juga dijelaskan bahwa PP 49 tentang pelarangan atau di PPK itu dilarang untuk mengangkat pegawai non-ASN, dan juga ada sanksi tulis, tapi kalau di PPK dan lain-lain itu ada. Dan juga di pasal 99-nya bahwa ada beberapa lembaga yang diperbolehkan sampai 5 tahun semenjak peraturan yang dikeluarkan untuk boleh untuk mengangkat pegawai non-ASN. Next. Ya, ini adalah surat Menpan dari Menteri Pan-RB untuk bahwa status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah itu terdiri dari 2 jenis kepegawaian, yaitu PNS dan P3K, di mana kita diberikan jangka waktu untuk penyelesaiannya, yaitu sampai 28 November 2023. Dan di sini juga ada tentang status kepegawaian, di mana pegawai dengan nama jabatan pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengaman itu dialihkan menjadi outsourcing, dan untuk jabatan-jabatan tersebut itu bukan termasuk tenaga non-ASN. Next. Nah, surat Menpan RB yang terbaru mengindikasikan bahwa kita akan melakukan pendataan tenaga non-ASN, di mana tenaga non-ASN ini dibagi menjadi 4 persyaratan, yaitu pertama adalah pembayarannya langsung dibayarkan menggunakan APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah. Nah, tetapi mekanismenya bukan melalui pengadaan barang jasa individu ataupun pihak ketiga. Nah, lalu diangkat oleh paling rendah pimpinan unit kerja telah bekerja paling singkat selama 1 tahun sampai tanggal 31 Desember 2021 dan berusia paling rendah 20 tahun sampai 56 tahun pada 31 Desember. Nah, mungkin saya akan menjelaskan beberapa
persyaratan ini, dan mungkin juga sudah dijelaskan juga dari teman-teman Menpan ya. Pembayaran langsung menggunakan APBN APBD ini, kemarin kita sudah diskusi bahwa yang akan digunakan adalah pembayaran dengan mata anggaran kegiatan 51. Jadi mungkin di sini masih agak luas kalau APBN APBD, tetapi kemarin dari Menpan sudah disepakati bahwa yang dimaksud dengan mata anggaran mekanisme APBN APBD adalah mata anggaran dengan MAK 51. Dan diangkat paling rendah oleh pimpinan unit itu memang saat ini seperti mungkin ada pertanyaan apakah kepala sekolah boleh, intinya adalah kepala unit kerja. Jadi kepala sekolah waktu itu kita sudah konfirmasi dan itu termasuk dalam pendataan SK yang ditandatangani oleh kepala sekolah, itu termasuk dalam pendataan non-ASN ini. Nah, mungkin yang nomor 3 ini yang banyak interpretasi yang sedikit berbeda dengan yang kita diskusikan dengan teman-teman instansi lain ya. Telah bekerja paling singkat selama 1 tahun pada tanggal 31 Desember. Jadi ini intinya adalah dia pernah selama 1 tahun menggunakan APBN APBD pembayarannya, dan dia harus masih aktif bekerja pada instansi tersebut. Jadi tidak bisa misalnya dia pernah bekerja di instansi let's say Sukabumi selama 10 tahun. Nah, lalu dia baru bekerja di Provinsi Jawa Timur itu baru sekitar 6 bulan. Nah, karena dia akan didata sebagai ASN di Jawa Timur karena masa kerjanya itu baru, misalnya barunya ini dari bulan Agustus sampai 6 bulan selanjutnya di 2021 ya, misalnya Agustus 2021 sampai 6 bulan kan sudah lewat ke 2022. Nah, 2022-nya itu tidak dihitung karena kita patokannya adalah 31 Desember. Nah, dari situ saja sudah terlihat bahwa dia minimal masa kerja di instansi itu aja kurang dari setahun. Jadi yang instansi sebelumnya itu tidak dihitung. Jadi seperti itu. Lalu untuk usia paling rendah 20 sampai 56. Nah, 20 sampai 56 pada 31 Desember ini itu adalah berdasarkan 31 Desember berdasarkan data dari Dukcapil. Jadi tanggal lahirnya itu dari Dukcapil, kita akan lihat usianya berapa lalu dikonversi sebagai usia pada aplikasi. Nah, mungkin nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti apakah misalnya 20 tahun 1 hari, 56 tahun 1 hari, itu tidak bisa. Jadi memang pas 50 seperti kita mendaftar pada SSC ASN. Jadi benar-benar maksimumnya adalah 56, 0 bulan, 0 tahun itu masih bisa. 56 tahun, 0 bulan, 0 hari itu masih bisa, tetapi kalau sudah lewat 1 hari tidak bisa. Seperti itu. Dan mungkin ini akan ada banyak sekali pertanyaan tentang THK2. Listing THK2 mungkin dari Jawa Timur, wilayah Jawa Timur juga sudah banyak yang mengirimkan surat permintaan untuk permintaan data THK2, tetapi kita akan memberikannya lewat aplikasi ini. Jadi semua data yang memang belum diusulkan CPNS atau belum lulus sebagai ASN, THK2 yang sewaktu P3K guru ataupun sebelum-sebelumnya, itu yang memang belum menjadi ASN, maka datanya akan dikesampingkan. Tetapi yang belum, itu nanti akan diberikan di aplikasi. Jadi teman-teman instansi nanti akan mendapatkan data THK2 yang masih terdata di BKN tetapi yang belum menjadi ASN, seperti itu. Next. Nah, mungkin ini adalah format dari penyesuaian dari surat dari lampiran dari Menpan. Dan juga ada penyesuaian dikarenakan beberapa hal memang dibutuhkan datanya. Kita ambil contoh, jadi yang sebelah kiri adalah data utama. Kita mungkin bilangnya adalah data pokok ya. Data pokok, sebelah kirinya data pokok, dan sebelah kanannya ini adalah data pembanding atau data validasi minimal 1 tahun penggunaan mekanisme yang APBN APBD. Jadi kalau kita lihat ada NIK. Nah,
Untuk nomor KK memang di import Excel-nya tidak ada, tetapi karena kesulitan, beberapa instansi sudah mengeluhkan bahwa pengumpulan nomor KK ini sangat sulit karena mereka punyanya NIK saja, maka nomor KK ini memang opsional dan tidak kita bandingkan dengan data Dukcapil. Jadi NIK, nama, nomor peserta THK2 ini khusus untuk yang peserta THK2, tanggal lahir. Nah, NIK, nama, dan tanggal lahir ini yang akan kita bandingkan dengan data Dukcapil. Lalu ada tempat lahir, jenis kelamin, pendidikan terakhir yang dimiliki saat ini. Jadi, ini adalah data yang memang kita minta si tenaga non-ASN itu saat ini tuh punya apa, gitu, pendidikannya. Nomor ijazah dan bukti lulus, tanggal lulus, nama sekolah, lalu nanti akan diminta adalah file ijazah terakhir yang dimaksud, yang tadi yang warna merah di atas, nanti kita minta buktinya. Lalu kita kembali menuju ke yang sebelah kanan, nomor SK pembayaran APBD APBN. Jadi harus yang APBD APBN, tanggal SK, tanggal mulai kerja dan tanggal akhir kerja. Ini akan ada perhitungan dan minimal harus 1 tahun. Nah, mungkin nanti ada pertanyaan juga, apakah akumulasi bisa terputus-putus, bisa atau enggak? Itu bisa selama yang bersangkutan masih aktif di instansi itu sampai saat ini. Lalu di bawah 31 Desember itu kalau dihitung dari SK dan masa kerjanya diakumulasi itu 1 tahun itu masih bisa dilakukan pendataan. Lalu ada pendidikan, jadi ada pendidikan terakhir, ada pendidikan lagi. Nah, ini kemungkinan adalah pendidikan sewaktu di SK itu berbeda dengan pendidikan saat ini. Jadi pendidikan di SK misalnya D3, ternyata saat ini sudah S1. Jadi beda, pendidikan pada saat SK kita minta juga, tetapi pendidikan saat ini yang dia miliki terakhir itu kita minta juga, seperti itu. Lalu jabatan pada pembayaran APBN APBD. Nah, dan juga ada konversi jabatan ASN. Nah, ini kenapa ada 2 jabatan? Jadi kalau kemarin kita sudah melakukan sedikit sampel kepada beberapa instansi. Contohnya adalah instansi Grobokan ya, waktu itu yang menanyakan kepada kami. Ternyata di SK-nya itu memang ada nama jabatan yang di luar pakem lah ya. Misalnya operator 109. Nah, operator 109 itu nanti tetap ditulis, tetapi kita minta ada konversi jabatan ASN-nya menggunakan kode referensi BKN. Nah, misalnya operator 109 itu ternyata adalah operator komputer, maka kode referensi operator komputer itu harus disertakan, gitu. Jadi ada konversinya. Lalu unit kerja pada saat pembayaran APBD APBN, unit kerjanya kalau bisa yang terkecil. Lalu jabatan penandatangan SK. Nah, jabatan penandatangan SK ini adalah nama jabatannya, bukan nama orangnya. Lalu nanti ada jenis jabatan penandatangan SK. Nah, jenis jabatannya ini adalah referensi. Jadi seperti gubernur, kepala sekolah, menteri, dan lain-lain, itu ada referensinya. Dan juga file dokumen SK dan bukti pembayaran honorarium. Dari nomor SK yang dimasuk pada satu kotak yang sebelah kanan itu berarti SK-nya 1. Lalu file bukti pembayaran honorarium ini misalnya dia adalah 1 tahun dari awal bekerja sampai akhir. Nah, dijadikan 1 file. Misalnya ternyata di pembayarannya tiap bulan, maka bukti honorariumnya itu dijadikan 1 PDF digabung lalu diupload di aplikasi. Nah, untuk yang ada bintangnya 1 itu menggunakan kode referensi BKN yang dapat diambil di NCS Admin ataupun di tabel ref BKN. Ada link di bawah. Tetapi di aplikasi kami juga ada. Nah, aplikasinya mungkin nanti kita bisa lihat nanti di hari Rabu saat launching bersama tim Menpan RB. Gitu. Dan memang untuk persyaratan usia untuk THK2 itu tidak kemarin diskusi bahwa untuk THK2 tidak memakai persyaratan 25/6 gitu. Boleh next. Ya, tadi adalah data pokok. Data pokok itu adalah lampiran Excel. Kalau misalnya ini bisa dipakai Excel.
lampiran halaman pertama. Jadi akan ada penambahan kolom disesuaikan dengan tadi. Nah, ini adalah untuk riwayatnya. Jadi kita akan mengambil untuk validasi itu memang yang tadi pertama minimal 1 tahun, tetapi kita boleh memasukkan lagi riwayat kerja dengan kolom seperti ini. NIK, nomor SK, NIK-nya harus yang sudah dimasukkan tadi. NIK, nomor SK, tanggal awal, tanggal akhir, jabatan, pendidikan, unit kerja, dan lain-lain. Ini free text, tidak menggunakan kode. Jadi untuk riwayat boleh. Tetapi riwayat ini sebenarnya bisa dilengkapi oleh tenaga non-ASN-nya sendiri. Jadi untuk pendataan non-ASN ini, kita membuka 2 sisi, yaitu pertama adalah, mungkin next, ada di sini. Ya, alur prosesnya adalah pertama, instansi itu mendaftarkan dulu. Instansi mendaftarkan orang-orang atau tenaga non-ASN yang sudah divalidasi tentunya dengan sistem dan sudah masih bekerja pada instansi tersebut. Nah, setelah masuk, nomor 1, masuk ke database, baru tenaga non-ASN dapat membuat akun dan registrasi, seperti seleksi CPNS. Jadi membuat akun, lalu registrasi, dan dia bisa melihat data-data yang sudah diinput oleh admin, instansi, ataupun operator. Jadi data-data itu bisa dilihat dan dia bisa melengkapi. Kemungkinan adalah instansi itu tidak memiliki pendidikan atau ijazah terakhir ya. Mungkin megangnya adalah ijazah pada saat pengangkatan atau pada saat SK saja, misalnya D3. Ternyata dia punya S2. Nah, disitulah tenaga non-ASN dapat melengkapi pendidikannya ataupun dengan riwayat masa kerja yang tadi, yang di lampiran 2. Itu tenaga non-ASN-nya bisa melakukan pelengkapan situ. Nah, tenaga non-ASN hanya bisa membuat akun atau membuat registrasi jika sudah didaftarkan. Jadi misalnya pada saat mulai pendataan ternyata pas buat akun aja nggak bisa, berarti itu belum didaftarkan. Nah, itu tenaga non-ASN diarahkan untuk kita di portal akan diarahkan untuk menghubungi instansi masing-masing karena berarti belum didaftarkan, seperti itu. Nah, setelah tenaga non-ASN melengkapi data dan lain-lain, instansi juga wajib, di sini instansi itu ada operator dan dari admin itu wajib untuk memeriksa data yang memang di-upload atau di-upload ke Jas Pendidikannya ataupun data-data riwayatnya dari tenaga non-ASN-nya itu. Karena nanti akan ada finalisasi data. Finalisasi data ini berarti tidak bisa lagi dari sisi tenaga non-ASN ataupun instansi untuk melengkapi atau menginput lagi. Jadi itu adalah benar-benar final dan sistem akan ditutup untuk penginputan data. Maka setelah itu akan masuk ke SPTJM. Tetapi nanti kita akan lihat pada hari Rabu diskusi terakhir bahwa nanti kita akan beberapa tahap. Jadi ada finalisasi, ada pra-finalisasi, lalu diumumkan, lalu nanti ada finalisasi lagi. Next. Ya, ini gambaran secara besarnya, gambaran prosesnya. Jadi instansi mendaftarkan, lalu tenaga non-ASN-nya baru bisa masuk, membuat akun dan registrasi dan melengkapi datanya. Nah, instansi juga wajib untuk memverifikasi atau mengecek data-data tersebut. Lalu sampai batas waktu yang ditentukan, instansi itu wajib finalisasi. Kalau dari surat Menpan adalah 30 September. Nanti setelah 30 September akan ada pengumuman, lalu akan finalisasi lagi. Nanti mungkin hari Rabu lebih lengkapnya akan diumumkan mekanisme terakhir dari pendataan ini. Nah, setelah finalisasi, tenaga non-ASN-nya juga, jadi apakah tenaga non-ASN itu wajib membuat akun dan registrasi? Kami akan mewajibkan sebagai bukti dari aktivasi atau konfirmasi tenaga non-ASN itu masih aktif. Dan juga instansi akan mendapatkan report mana saja tenaga non-ASN yang melakukan aktivasi. Sehingga nanti kalau misalnya minta datanya seperti email, nomor telepon, dan lain-lain, itu bisa diambil melalui sistem ya, gitu. Dan dia aktif, emailnya pun aktif, dan lain-lain. Dan dia harus mencetak bukti pendataan tenaga non-ASN ini sebagai bukti bahwa dia telah mengikuti proses pendataan tenaga non-ASN ini. Next, boleh.
Di sini admin instansi harus melakukan registrasi admin. Mungkin tadi pagi sudah diinformasikan bahwa ada surat dari PLT Kepala BKN kepada semua instansi untuk melakukan registrasi admin. Mudah-mudahan dari wilayah Jawa Timur sudah menunjuk adminnya siapa dan mengunggah surat penunjukan tersebut sehingga kami lebih cepat untuk memberikan akses kepada aplikasi pendataan ini. Nah, nanti tugas dari admin itu setelah di ACC registrasinya dan bisa masuk ke dalam aplikasi, maka dia mempunyai beberapa tugas, yaitu pertama adalah mengatur pemberian kewenangan dari operator. Jadi admin itu bisa mengimport, jadi lebih mudah ya. Kalau misalnya dari instansi-instansi sudah sesuai template-nya, datanya juga sudah lengkap. Misalnya kalau misalnya tanggal lahir ya udah DD, MM, YY gitu, tidak lain-lain, dan juga nick-nya sudah tervalidasi 16 digit dan memang benar nick-nya itu, namanya sudah benar, itu bisa langsung diimport. Tetapi tetap kita validasi lewat Dukcapil. Setiap record akan kita validasi ke Dukcapil. Nah, jadi lebih mempermudah, jadi tidak menginput satu-satu. Nah, import ini hanya bisa dilakukan oleh admin instansi. Tetapi mungkin ada data yang memang belum dipunya oleh admin instansi, maka bisa memberikan kewenangan kepada operator. Operator ini kami tidak membatasi siapa dan berapa. Misalnya masing-masing sekolah diberikan untuk menginput operator, itu juga bisa. Tetapi admin instansi wajib memeriksa data yang diinput oleh operator. Kalau admin yang mengimport, otomatis data itu pasti valid, gitu. Tapi jika diberikan kepada operator di unit kerja terkecil, ini admin instansi wajib memeriksa. Kenapa? Karena inputan itu nanti SPTJM-nya akan keluar dari instansi, dari PPK. Maka harus diperiksa kembali, seperti itu. Nah, admin instansi juga harus melakukan finalisasi. Untuk saat ini memang baru diinfokan finalisasi dalam surat, yaitu adalah finalisasi 30 September. Tetapi kemarin diskusi setelah 30 September itu adalah prafinalisasi. Jadi setelah itu baru akan dilakukan pengumuman, uji publik. Apakah data-data yang sudah diinput oleh instansi itu ada yang terlewat atau tercecer atau tertinggal? Jika ada, maka nanti akan ada mekanisme tambahan bahwa untuk waktu tambahan untuk instansi menginput tambahan tersebut, dan itu secara resmi. Tapi nanti mekanismenya mungkin nanti akan seperti SSC-ASN atau seleksi, dengan instansi mengirimkan surat kepada BKN untuk melakukan perpanjangan penginputan. Lalu mengunggah SPTJM. SPTJM ini hanya satu, tetapi kami mungkin akan merekomendasikan kepada semua instansi, bagi instansi yang memang kalau di instansi pusat dia sangat besar, sehingga setiap unit kerjanya membuat SPTJM sendiri yang akan dipegang oleh biasanya Biro Kepegawaian ataupun Sekjen untuk dipegang, tapi sekjennya nanti akan mengeluarkan hanya satu yang akan diunggah ke aplikasi, seperti itu. Jadi unitnya, setiap unit seperti masing-masing eselon 2 untuk di instansi pusat itu membuat SPTJM bahwa data yang diinput itu sudah benar, baru nanti dari PPK akan mengeluarkan SPTJM untuk ke BKN, seperti itu. Next. Nah, di sini tenaga non-ASN-nya juga dapat melakukan monitoring dan juga konfirmasi. Jadi setelah nanti tadi sudah dijelaskan bahwa setelah dia admin instansi menginput atau mengimport, datanya sudah masuk ke database BKN, dia baru bisa melakukan akun atau registrasi. Nah, di sini dia bisa melihat atau melengkapi data-data yang sudah diinput, gitu. Nah, di situ bawahnya adalah tenaga non-ASN yang belum terdaftar melaporkan kepada admin instansi, misalnya, kok saya belum didaftarin ya? Oh, ternyata memang dalam proses, atau dalam proses import, atau dalam proses input. Karena instansi memang membutuhkan beberapa dokumen seperti SK untuk memvalidasi 1 tahun itu.
harus menggunakan SK dan juga bukti honorarium gitu. Jadi mungkin nanti akan ada tenaga non ASN yang akan menanyakan, kok saya belum di-input. Nah, berarti kan di situ bisa dilakukan melengkapi data-data untuk validasi awal data utama pokok. Next. Berikut adalah dokumen yang memang nanti ini lebih mempermudah lagi untuk instansi dan tenaga non ASN-nya. Yang pertama adalah SK kontrak kerja yang mekanisme APBD APBN minimal 1 tahun dan juga masih bekerja pada saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bukti pembayaran, bukti honorarium. Kalau tadi disebutkan misalnya dia 1 tahun, berarti bukti honorariumnya itu yang selama 1 tahun itu misalnya dibayar per bulan, dijadikan satu file untuk riwayat data umum, data pokok. Ijazah atau bukti lulus pendidikan yang dimiliki saat ini. Tetapi yang nomor 3 ini bisa ini opsional, tetapi mandatori. Opsional dilakukan oleh admin, tetapi nanti wajib dilengkapi. Jadi ada status sudah lengkap atau belum. Jadi nanti ini bisa juga dilengkapi oleh tenaga non ASN ya, karena mereka yang mempunyai ijazah terakhir. Jadi siapa tahu dia udah S3 atau S2. Nah, makanya setiap tenaga non ASN ini wajib untuk mengkonfirmasi datanya sendiri. Lalu untuk pembuatan akun tenaga non ASN itu mungkin perlu menyiapkan KTP, pas foto terbaru, pas foto memang di sini akan banyak sekali pertanyaan, pas foto seperti apa? Pas foto dengan pas foto berwarna yang pasti, dengan ada yang menanyakan apa pakai jas atau apa. Intinya adalah rapih dan sopan. Lalu ijazah pendidikan yang dimiliki saat ini. Ini adalah yang untuk membantu instansi yang di nomor 3. Tetapi sewaktu melengkapi riwayat, nah ini yang harus disiapkan oleh tenaga non ASN-nya adalah SK, bukti pembayaran, dan sertifikat pendidik bagi guru ataupun STR bagi tenaga kesehatan. Jadi kita juga meminta jika untuk jabatan guru ataupun STR atau tenaga kesehatan untuk menguploadnya jika memiliki. Mungkin sudah selesai. Mungkin itu Bapak Ibu.